Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyu sucinya kepada manusia yang paling dikasihinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan firman Allah taala yang terkumpul dalam kitab suci Al-Qur'an ini berisi pedoman hidup bagi manusia, petunjuk yang abadi bagi setiap generasi. Setiap surah, bahkan di setiap hurufnya, memiliki makna yang sangat mendalam yang akan menyampaikan pada keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kakek kami pun baik dari ibu baik dari ayah sama, mereka juga pendonor kornea mata. Yang satu saya tahu ceritanya, alhamdulillah berhasil sampai ke penerima. Yang satu lagi keburu rusak di tengah jalan kalau nggak salah. Nah, jadi memang ini kayak jebakan keluarga, tapi yang bisa kita syukurin gitu bentuknya. Iya. Ya ngasih contohnya ya luar biasa Luar gitu biasa ya. itu mah ya. Mengajarkan sesuatu yang membawa kita supaya bisa peduli sama orang lain. Kan memang kita sebagai manusia harus menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dan ini memang ajaran yang baik lah kalau orang tua sebagai orang tua mengajarkan hal ini kepada anak-anaknya. Benar-benar. Dan memang perlu sobat-sobat keren di rumah, atau perlu juga mungkin ditiru oleh keluarga-keluarga yang lain hal yang seperti ini. Jadi bukan hanya sendiri aja yang berkhidmat, tapi kita juga ngajakin orang lain, terutama keluarga kita. Keluarga sendiri. Kemarin sih sebenarnya nyokap baru meninggal kemarin. Di situ sih saya bilang sayang. Nggak apa-apa, santai aja. Tenang. It's okay. Ya, kalau bisa dibilang sih gue hampir nggak pernah ya ngomong sayang ke nyokap sendiri. Tapi intinya gimana pun juga tindakan gue ya menunjukkan kalau ya gue tuh ada buat dia. Jadi kita itu dulu belajarnya masih menggunakan bahan-bahan yang berbahasa Indonesia. Dan sekendari itu ya. Iya, sumbernya yang berbahasa Indonesia yang menjadi sumber dasarnya. Ya kan, dan itu kita ketahui terbatas karena memang belum diterjemahkan semua. Tetapi di Kadian yang menjadi menarik, yang menjadi menurut saya satu kelebihan lah. Tapi memang ada juga Jamiah Indonesia memiliki kelebihan, Jamiah Kadian memiliki kelebihan juga. Tapi dari sisi ini Jamiah Ahmadiyah Kadian lebih memiliki kelebihan dari segi itu tadi, karena kita tahu bahasa, sehingga kita langsung dari sumber aslinya Mas Yam. Jadi dari sumber asli buku-buku pendiri Jemaat Ahmadiyah itu tadi, Hazrat Masih Maud Wassalam, dan pelajarannya di kelas juga langsung dari buku-buku aslinya, gitu. Jadi bahan kita lebih banyak lah, sumber kita lebih banyak dibandingkan kita dulu di Indonesia. Ada hal-hal yang memang dulu kita nggak ketahui, kemudian sampai di sana jadi kita ketahui, gitu. Selain bahasa Urdu sendiri kan mungkin kalau di luar kurang awam gitu ya. Kalau sumber-sumber buku bahasa Arab sendiri lumayan banyak juga kan? Oh iya, bahasa Arab, Hazrat Masih Maud Wassalam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, banyak menulis juga buku-buku dalam bahasa Arab. Dan bahkan beliau menantang ulama-ulama lain juga, barang siapa saja yang berani menjawab buku-buku beliau atau menulis tandingan buku-buku beliau malah mau mengasih hadiah itu. Ya kan, banyak sekali buku beliau, Nurul Haq, ya kan, dan buku-buku yang lain juga. Banyak sekali buku beliau dalam bahasa Arab. Bahkan itu saya ingat ada khutbah ilhamiah itu Pak. Kita tahu itu khutbah ilhamiah itu adalah khutbah beliau di dalam bahasa Arab, dan itu yang diilhamkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, pure itu bahasa Arab. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Holy ya Bari ya Musawwir ya Ghufar ya Qahar ya Wahhab ya Razak ya Fatah ya Alim ya Qabi ya Basit ya Hafiz ya Rafi ya Mu'iz ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islamku keren dimanapun Anda berada. Senang bisa menyapa Anda lagi dalam program Daras Ramadan. Semoga program ini bisa menjadi teman Anda dalam mengisi hari-hari Ramadan yang penuh berkah. Dan juga tentunya memberikan banyak manfaat bagi Anda semua. Amin Allahumma amin. Satu topik yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini masih seputar sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan kali ini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan kita bahas adalah Dzul Jalali wal Ikram. Ya, sifat ini tentu tidak asing, ya, kita dengar 5 kali setiap harinya, ya, kita lantunkan dalam doa kita setiap kali selesai melaksanakan sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bahkan dalam hadis, ya, penyebutan sifatnya ini memiliki keistimewaan dalam doa-doa yang kita panjatkan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, senantiasa, ya, memberikan kepada kita suatu nasihat agar menyertakan sifat Dzul Jalali wal Ikram ini dalam doa-doa kita. Sebagaimana sabda beliau, Alizu bi Dzil Jalali wal Ikram. Jadi selalulah, ya, kalian membaca doa dengan Ya Dzal Jalali wal Ikram. Melihat pada keutamaan itu, maka tentu, ya, Anda semua mungkin bertanya, apa arti Dzal Jalali wal Ikram? Dan bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertajaliyat dengan sifatnya ini? Secara bahasa, Dzal Jalali wal Ikram itu berarti pemilik kemegahan dan kemuliaan. Jadi Allah Ta'ala dengan segala nama dan sifat mulia yang disandangnya menempati makom yang demikian luhur lagi mulia. Tiada zat yang menandinginya dalam segala segi ataupun layak dipersandingkan dengannya. Dan pengenalan pada sifat Dzul Jalali wal Ikram ini akan mewujud seiring dengan bertambahnya, ya, pengetahuan ataupun pengenalan seorang hamba akan zat Allah Ta'ala itu sendiri. Di episode yang lalu, ya, kita telah membahas banyak sekali sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Dia itu alim, Dia itu Rahman, Dia itu Rahim, Wasi, Wahid, Sami, Adil, dan Ghafar, ya, serta menyandang segala sifat mulia lainnya. Sehingga dengan melihat, ya, pada semua kejuwitaannya, semua kekuasaannya, secara serta-merta akan menekan rasa kebanggaan yang semu pada diri sang hamba. Sebaliknya akan meningkat rasa takjub, ya, serta pengagungan akan zat, ya, pemilik, ya, segala kemegahan dan kemuliaan itu. Dalam surah Ar-Rahman, sifat Allah Ta'ala Dzul Jalali wal Ikram ini disebut 2 kali. Pertama pada ayat ke-28 setelah dijelaskan tentang kefanaan segala sesuatu di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi segala sesuatu yang ada di atas bumi ini akan binasa, dan yang kekal hanyalah wujud, ya, Tuhan engkau, pemilik segala kemegahan dan kemuliaan. Yang kedua terdapat pada ayat terakhir surah Ar-Rahman. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Jadi maha berberkat nama Tuhan engkau, pemilik segala kemegahan dan kemuliaan. Penyanjungan pada
Allah Subhanahu wa taala ini ya, disebutkan setelah terlebih dahulu dijelaskan akan nikmat-nikmat surgawi yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman. Jadi sifat Zal Jalali wal Ikram ini ditampakkan setelah terlebih dahulu dibuktikan eksistensi Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya. Bahwa dia itu maha unggul, ya, dia itu maha kuasa, maha hidup dan bahkan memberi kehidupan. Ya. Kemudian yang kedua adalah setelah makhluk-makhluknya ya, mendapatkan kebaikan dari kerahiman atau dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga nyatalah bahwa tidak ada zat yang layak disanjung, tidak ada zat yang mesti mendapatkan pemuliaan yang luhur selain wujud Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik segala kemegahan dan kemuliaan. Kita melihat pada diri para nabi alaihi wassalam bagaimana wujud-wujud yang sempurna dalam keimanan itu memperlakukan secara takjub, ya. Kemudian mematuhi dengan kepatuhan yang total atas perintah-perintah Allah. Bahkan mereka mampu ya, menanggung segala jenis penderitaan untuk berjalan teguh di atas perintahnya. Jadi bukan semata-mata tentang bagaimana misi mereka itu tertunaikan. Akan tapi setelah ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ru'ub kebesaran dan juga kemuliaan Allah taala ya, telah mempengaruhi mereka. Jadi dengan pengenalan akan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa segala sifat telah disandang olehnya ya, dan juga kekuasaannya yang tak terbatas, kesadaran akan hal tersebut ya membuat seorang itu ya terpengaruhi oleh kebesaran, oleh kemegahan, oleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala mengajarkan kaumnya kepada ketauhidan, beliau alihkan awal pencariannya itu melalui benda-benda langit, dimulai dari yang terkecil seperti bintang timur, kemudian dialihkan kepada cahaya yang lebih besar yaitu bulan, kemudian kepada matahari yang terbesar dan paling terang cahayanya. Kemudian setelah kaumnya sadar bahwa sebesar dan seterang matahari pun masih juga tenggelam, tidak abadi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyadarkan kaumnya, la ilam yahdini robbi la akuna minal qaumid dhalin. Ya. Jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, niscaya aku termasuk kaum yang sesat. Jadi keindahan dan kuasa Allah Ta'ala itu jauh di atas segala benda dan makhluk di dunia ini. Bahkan tak ada yang patut dipersandingkan dengannya. Jadi seiring dengan perenungan, bertafakur akan sifat-sifat Allah, manusia dibawa pada kesadaran akan keagungan dan kemuliaan Allah Ta'ala. Bagaimana mulia rububiyatnya yang telah menciptakan dan merawat tumbuh kembang setiap makhluknya sampai dengan taraf kesempurnaannya. Sifat rahmannya, ya, kasih sayang yang tak terbatas kepada setiap makhluk, baik yang beriman ataupun yang tidak beriman kepadanya, melalui pengadaan segala sarana-sarana bagi tumbuh kembang makhluknya. Fakta-fakta seperti ini membawa setiap hamba yang soleh ya, pada suatu kenyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Zul Jalali wal Ikram. Dia itu pemilik segala kemegahan dan kemuliaan. Ya, ru'ub kemuliaannya itu akan menyinari ya, kolbu setiap hambanya. Karenanya maka dengan ru'ub itu para nabi alaihi wassalam tadi yang mampu ya mengungguli para
penentangnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mampu meruntuhkan kemuliaan Namrud ya, yang zalim, atau Nabi Musa alaihissalam ya, telah mampu meluluh lantakan ya, kebesaran Fir'aun yang congkak. Dalam hadis qudsi ada disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, keagungan adalah selendangku, kebesaran adalah sarungku. Barang siapa yang merampasnya dariku, maka akan aku benamkan ke dalam api neraka. Jadi dengan mentadaburi kebesaran dan kemuliaan Allah Ta'ala ini akan memunculkan juga rasa khauf ya, atau rasa takut, yang dengan itu manusia akan menghindarkan diri dari dosa dan tentu dia akan terselamatkan dari keburukan. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ya, sebanyak mana terdapat keimanan terhadap wujud dan kebesaran Tuhan, maka sebanyak itu pula lah akan timbul kecintaan dan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak demikian, maka di masa-masa yang lalai manusia akan berani untuk berbuat dosa. Jadi cinta terhadap Allah dan takut atas keagungannya serta kegagahannya adalah dua hal penting yang dapat membakar hangus dosa-dosa manusia. Jadi memang telah menjadi satu ketentuan bahwa dengan benda apa saja manusia merasa takut, ya, maka dia akan menghindar darinya. Misalkan manusia tahu bahwa api itu membakar, oleh karenanya ia tidak akan ya, secara sengaja memasukkan tangannya ke dalam api. Atau misalkan seseorang tahu di suatu tempat itu ada ular, maka ia tidak akan lewat di sana. Demikian juga seandainya dia menjadi yakin bahwa racun dosa itu bisa mencelakakannya, serta dia menjadi takut akan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai dosa serta memberikan hukuman keras atas perbuatan dosa, maka ya orang itu tidak akan berani melakukan dosa. Orang itu akan berjalan di muka bumi ini dengan perhatian yang penuh ya, pada kebaikan-kebaikan, dan ruhnya akan senantiasa terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya penting ya untuk senantiasa mentadaburi sifat-sifat Allah Ta'ala agar kita selalu mengukur diri, agar kita selalu mengoreksi diri, agar terhindar dari kesombongan dan memuliakan diri secara berlebih. Sungguh tak layak ya, menjadikan atau menempatkan sesuatu pada kedudukan yang lebih luhur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, maka jadikanlah hati kita semata-mata sebagai singgasana bagi kemuliaan Allah Ta'ala, bukan yang lain, yang dengan itu dia akan mengangkat makom kita pada tempat yang diridhoinya, sebagaimana para nabi alaihimussalam dan juga ya orang-orang soleh yang mendapatkannya. Demikian, wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.